Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali pada kajian Sirah Nabawiyah. Pada segmen yang terakhir, kita kembali mendiskusikan tentang Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah adalah ayah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Fatimah binti Amr bin Aiz bin Imran bin Makhzum bin Yaqzah bin Murrah. Abdullah adalah anak yang paling dicintai dan paling bagus wajahnya, atau paling ganteng wajahnya di antara anak-anak yang lain. Abdullah ini adalah salah satu anak yang mendapatkan undian untuk disembelih dan dikorbankan sesuai dengan nazar Abdul Muttalib. Ringkasnya, tatkala anak-anaknya sudah berjumlah 10 orang dan tahu bahwa dia tidak lagi mempunyai anak, maka dia memberitahukan nazarnya yang pernah dia ucapkan kepada anak-anaknya. Jadi Abdullah menyampaikan kepada 10 anak-anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bernazar bahwa ketika aku memiliki 10 orang anak, maka aku akan menyembelihnya." Kemudian dia menulis nama-nama mereka di antara panah untuk diundi. Karena bingung, ya Abdul Muttalib bingung anak yang mana yang akan dijadikan sebagai penebus daripada kurbannya atau penebus daripada nazarnya. Maka ketika itu Abdul Muttalib mengundi nama-nama anak-anaknya dengan anak panah. Ditulis nama anak-anaknya, kemudian diundi dengan anak panah. Lalu diserahkan kepada patung Hubal. Setelah anak panah itu dikocok dan kemudian keluarlah ternyata nama Abdullah. Maka Abdul Muttalib menjadi kaget. Kenapa harus Abdullah? Kenapa nggak anak-anak yang lain? Sementara Abdullah adalah anak yang paling aku sayangi, anak yang paling aku cintai. Tapi karena demi memenuhi nazarnya, Abdul Muttalib demi memenuhi nazarnya, kemudian dia membawalah Abdullah. Dia bawa Abdullah, kemudian dia bawa bersama pedang dan menuju ke hadapan Ka'bah untuk menyembelih anaknya. Namun orang-orang Quraisy mencegahnya, terutama pamannya dari pihak ibunya, yaitu Bani Makhzum, dan saudara-saudaranya, yaitu termasuk juga Abu Talib. Jadi keluarganya ataupun orang-orang Quraisy mencegahnya, ya, jangan sekali-kali kamu menyembelih anakmu Abdullah. Lantas Abdul Muttalib bingung, bagaimana caranya aku ingin menebus nazarku? Kalau begitu, ya kamu datanglah kepada seorang dukun perempuan. Maka kemudian ya Abdul Muttalib membawa Abdullah dan kemudian datang menemui dukun tersebut. Sesampainya di tempat dukun, dia diperintahkan untuk mengundi Abdullah dengan 10 ekor unta. 10 ekor unta. Jadi 10 ekor unta itu kemudian ya ditulis ditulis nama Abdullah dan kemudian ditulis nama unta. Jika keluar nama Abdullah, maka dia selalu menambahi lagi 10 lagi. Jadi sampai 10 kali. Berarti jumlahnya sampai 100 ekor unta. Berarti intinya adalah bahwa penebusan atas nazar yang telah diucapkan oleh Abdul Muttalib, yaitu ayah daripada Abdullah, itu adalah 100 ekor unta. Inilah sebuah kisah yang sangat menarik dari kehidupan ayah daripada Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Abdullah. Kemudian ketika undian yang ke-10, maka keluarlah nama onta. Maka kemudian setelah nama onta keluar, maka onta tersebut dijadikan sebagai ganti daripada nazar Abdul Muttalib yang ingin menyembelih anaknya Abdullah. Maka onta tersebut disembelih dan kemudian dibiarkan begitu saja. Kenapa? Karena onta tersebut tidak boleh dikonsumsi, karena disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sahabat TVmu yang dirahmati Allah, kemudian ini adalah merupakan salah satu kisah yang sangat menarik. Bahkan kata
Nabi Muhammad SAW, "Ana ibnu Zibihaini, aku adalah anak dua orang yang disembelih." Siapa itu? Yaitu pernah terjadi pada kisah Nabi Ismail alaihissalam yang akan disembelih oleh Ibrahim alaihissalam. Dan juga ini kisah daripada Abdullah yang juga akan disembelih oleh ayahnya Abdul Muttalib, karena Abdul Muttalib memiliki nazar, karena dia telah memiliki 10 orang anak. Jika masih memiliki anak yang berikutnya, maka dia akan menyembelihnya. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muttalib menikahkan anaknya Abdullah dengan Aminah. Ya, Aminah, Siti Aminah adalah ibunda dari Rasulullah SAW. Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Yang saat itu Aminah dianggap sebagai wanita yang paling terpandang di kalangan kabilah Quraisy dari segi keturunan maupun kedudukannya. Jadi Aminah adalah orang yang terpandang, seorang wanita yang terhormat, memiliki posisi yang dihormati, yang disegani daripada kalangan kaum Quraisy di saat itu. Bapaknya adalah pemuka Bani Zuhrah. Abdullah hidup bersama Siti Aminah, yaitu di kota Makkah. Tak lama kemudian Abdul Muttalib mengutusnya pergi ke Madinah dan untuk mengurusi kebun kurmanya. Namun apa yang hendak dikata, mujur tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ketika Abdullah dan Siti Aminah, orang tua Rasulullah SAW, berada di Madinah, kemudian ayahnya Abdullah atau ayah dari Nabi Muhammad SAW meninggal dunia di Madinah. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warisan yang ditinggalkan Abdullah yaitu berupa 5 ekor onta, sekumpulan domba, dan pembantu wanita yang bernama Habsyi, atau dengan istilah yang lain adalah Ummu Aiman, sebagai pengasuh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat TV-mu yang dirahmati Allah, demikian kajian Sirah Nabawiyah kita pada saat ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat buat kehidupan kita semuanya, dan terutama bagi kami pribadi. Terima kasih atas semua perhatian, dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.